Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melakukan praktikum kimia menyelidiki sifat dan komposisi larutan buffer. Ini adalah lembar kerja yang akan Ananda kerjakan nanti. Di situ sudah ada tujuan. Diharapkan Ananda dapat menganalisis dan mengamati apa saja sifat dan komposisi larutan buffer tersebut. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Kita akan menggunakan virtual lab, Iridium Chemistry Lab, untuk melihat secara virtual apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama itu ada gelas kimia, kemudian yang kedua itu ada pipet takar, kemudian ada labu ukur 100 ml, gelas ukur, kemudian ada labu ukur 100 ml. Nanti gunanya untuk pengenceran larutan dari konsentrasi yang lebih tinggi ke yang rendah. Kemudian bahan di sebelah kanan sudah terlihat, di situ ada asam asetat 0,1 molar. Nah, asam asetat 0,1 molar di larutan stok pada Iridium Chemistry Lab ini tidak ada. Nanti kita akan encerkan dari asam asetat 1 molar. Kemudian untuk natrium asetat 0,1 molar itu juga tidak ada. Itu nanti kita akan buat dari campuran NaOH 1 molar dengan asam asetat 1 molar. Ya, itu garam asetat ya. Kemudian ada NaOH 0,1 molar, itu ada di larutan stok. HCl 0,1 molar juga ada di larutan stok. Kemudian NH3 0,1 molar juga tidak ada. Itu nanti kita akan encerkan dari NH3 1 molar. NH4Cl juga tidak ada yang 0,1 molar. Itu nanti kita encerkan dari NH4Cl 1 molar. Amonia 0,1 molar dan amonium klorida 0,1 molar itu nanti kita encerkan dari konsentrasi 1 molar. Oke, di mana rumus pengenceran volume 1 dikali konsentrasi 1 sama dengan volume 2 dikalikan konsentrasi 2. Kemudian terakhir ada bahannya, yaitu air suling atau juga disebut dengan air destilasi atau juga dikenal dengan aquades. Oke. Nah, di sini kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum. Nah, ini adalah yang terakhir, air suling atau aquades atau air destilasi untuk melarutkan bahan kimianya. Dan setelah kita menyiapkan alat dan bahan, nanti kita akan melakukan pengenceran. Nah, atau juga membuat larutan. Nah, kita buat pertama kali itu pengenceran asam asetat 0,1 molar diencerkan dari 1 molar. Asam asetat 1 molar ini kita ambil 10 mili. Ya, kita ketik di bagian bawah aplikasi ini 10. Kemudian kita pindahkan, kita masukkan ke labu ukur, kita tuang 10. Ya, selanjutnya kita masukkan air suling. Air suling sisanya berarti 90 mili.
sehingga tepat nanti menjadi 100 mili. Nah, begitu selesai, bahan-bahan yang tidak kita gunakan kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, setelah selesai pengenceran, kita beri label nama di larutan hasil pengenceran, yaitu asam asetat 0,1 molar. Kita pinggirkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita membuat garam asetat atau CH3COONA. Kita buat dari asam asetat 1 molar dengan NaOH 1 molar, di mana kita pipet masing-masingnya 10 mili. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Pertama kita pipet dulu NaOH 10 mili. Kita masukkan ke labu ukur. Ya, kalau sudah pipetnya kita ganti. Kalau bekerja di labor kimia yang seharusnya tidak boleh satu pipet itu dicampur. Jadi kita di sini biasakan juga. Kemudian kita ambil pipet takar yang baru. Kita ambil 10 mili asam asetat. Kita masukkan ke labu ukur. Jadi total di dalam labu ukur sekarang 20 mili. Kalau sudah selesai kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita encerkan dengan 80 mili air suling sehingga tepat 100 mili. Nah, sekarang kita ganti labelnya menjadi CH3COONA 0,1 molar. Berarti garam asetat ini adalah campuran dari asam lemah dengan basa kuat. Selanjutnya kita melakukan pengenceran untuk NaOH 0,1 molar ini sebenarnya ada di larutan stok. Tapi kalau kita mau melakukan pengenceran menjadi 0,1 molar juga sama seperti mengencerkan asam asetat tadi. Jadi kita pipet 10 mili NaOH 1 molar ke dalam labu ukur 100 mili. Ya, mau dibuat juga boleh, untuk pengerjaannya itu sama. Ya. Kita klik di bagian bawah, kita tulis 10, kita masukkan ke labu ukur. Kalau untuk pipet takar volumetrik ini kita lihat cekung bawah ya, meniskus cekung. Oke, setelah dimasukkan 10 mili ditambahkan 90 mili air suling sehingga dia tepat menjadi 100 mili larutan. Kemudian kita ganti label namanya menjadi NaOH 0,1 molar. Sebenarnya tidak perlu dibuat juga tidak apa-apa karena di larutan stok juga sudah ada. Nah, kita pinggirkan dulu larutan-larutan yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mengencerkan larutan amonia 1 molar untuk mendapatkan larutan 0,1 molar amonia dengan memipet 10 mili amonia 1 molar ke dalam labu ukur 100 mili.
Kemudian kita encerkan dengan 90 ml air suling. Nah, setelah itu kita beri label amonia 0,1 molar. Oke. Oke, kita singkirkan dulu, kita pinggirkan dulu. Karena masih ada larutan yang akan kita siapkan. Sembari diperhatikan juga ya ketika diklik larutan tersebut berapa pH-nya di bagian kanan bawah. Larutan berikutnya yang akan kita encerkan adalah larutan amonium klorida 1 molar. Kita pipet 10 ml untuk mendapatkan larutan amonium klorida 0,1 molar. Kita masukkan ke dalam lampu ukur 100 ml. Setelah dipakai kita singkirkan. Kemudian kita masukkan air suling 90 ml sampai tanda batas menjadi 100 ml. Setelah selesai, kita beri label. Setelah itu kita susun larutan-larutan yang sudah kita buat dan kita buang larutan yang tidak diperlukan untuk praktikum nanti. Nah, inilah larutan-larutan yang akan kita pakai di langkah kerja. Langkah kerja A, kegiatan A, kita akan membuat campuran A, yaitu campuran asam asetat 0,1 molar dengan garam asetat 0,1 molar, di mana kita menyediakan beker glass sebanyak 4 buah. Beker glass pertama itu akan diisi 30 ml asam asetat 0,1 molar dan 30 ml garam asetat 0,1 molar. Kita buat label terlebih dahulu agar kita mudah untuk melakukan pencampurannya. Label sudah dibikin. Campuran A, yang lainnya kita pinggirkan dulu. Kalau di labor kita memindahkan larutan sebaiknya dengan gelas ukur, karena di sini sudah ada takarannya, kita bisa langsung tuang dari labor ukur. Kita ambil 30 ml asam asetat 0,1 molar dan 30 ml garam asetat 0,1 molar. Sehingga ini namanya campuran A. Lihat pH-nya di situ 4,76. Setiap pencampuran diperhatikan perubahan pH yang terjadi. Langkah berikutnya, kita membagi campuran A ini ke dalam 3 beker gelas. Karena tadi 30 ml dan 30 ml, berarti total campuran ada 60 ml, maka tiap beker gelas kita masukkan 20 ml. Beker gelas pertama, beker gelas kedua, dan beker gelas ketiga. Nah, masing-masing beker gelas akan diberikan larutan yang berbeda. Dalam petunjuknya, beker gelas pertama itu akan ditambahkan dengan 1 ml larutan HCl 0,1 molar. Kemudian beker gelas kedua diberi NaOH 0,1 molar, sedangkan larutan ketiga akan diberi 1 ml air suling.
masing-masing beker gelas ini nanti pH campurannya kita perhatikan apakah mengalami perubahan signifikan atau cenderung tetap. Nah, pemberian label itu sebelum melakukan pencampuran agar tidak terjadi salah pencampuran sehingga nanti akan menyebabkan kesalahan dalam mengambil data. Nah, kita tunggu. Ini adalah air suling. Nah, setelah itu kita siapkan 1 mili larutan tambahannya dengan menggunakan gelas ukur. Sebenarnya lebih akurat menggunakan pipet takar. Tetapi karena di sini sudah ada angka yang bisa kita masukkan, kita langsung isi saja satu. Nah, ini adalah HCl 0,1 molar. Lihat perubahan pH-nya setelah ditambahkan itu menjadi 4,67 dari 4,76 tadi. Kemudian NaOH kita tambahkan 1 mili larutan. Kita ambil NaOH 0,1 mili 0,1 molar sebanyak 1 mili. Perhatikan pH yang terbentuk. Menjadi 4,78. Terakhir adalah 1 mili Aquades atau air suling. Ternyata pH-nya cenderung tetap dari 4,76 tidak berubah. Kita perhatikan masing-masing pH berbeda dan selanjutnya kita sisihkan hasil pencampuran tadi dan kita masuk ke kegiatan B. Di kegiatan B kita mencampurkan amonia 0,1 molar dengan amonium klorida 0,1 molar. Kita sediakan lagi 4 beker gelas. Seperti tadi, beker gelas pertama itu digunakan untuk mencampur amonia dan amonium klorida masing-masing 30 mili. Langsung kita ketik 30. Ini adalah amonia, kemudian amonium klorida juga 30, sehingga hasil campuran ini dinamakan dengan campuran B. Perhatikan pH-nya, di situ terbaca 9,25. Kemudian campuran B ini kita bagi 3, 20 masing-masingnya ke dalam 3 beker gelas yang nanti akan kita berikan larutan yang berbeda untuk melihat apakah terjadi perubahan pH atau tidak. Beker gelas pertama kita beri label campuran B ditambah dengan HCl 0,1 molar. Beker gelas kedua campuran B ditambah dengan NaOH 0,1 molar, dan beker gelas ketiga kita beri label campuran B ditambah dengan air suling.
Jumlah penambahan ini adalah sebanyak 1 ml. Yang pertama kita ambil larutan HCl sebanyak 1 ml. Perhatikan pH yang terbentuk. Ternyata terjadi sedikit penurunan. Kemudian NaOH, kita lihat pH-nya sedikit mengalami kenaikan. Kemudian air suling 1 ml cenderung tetap. Nah, perhatikan pH masing-masing. Oke. Nah, meskipun angka di belakang koma berubah, tetapi nilai pH-nya masih berada di angka bulat yang sama, di nilai satuan yang sama. Silakan nanti Ananda isi di tabel pengamatannya berapa pH yang sudah terbaca, baik itu di kegiatan A maupun di kegiatan B. Campuran A tadi pH-nya awal 4,76. Kemudian setelah ditambahkan dengan 1 ml HCl, berapa pH yang terbentuk, kemudian 1 ml NaOH 0,1 molar juga berapa pH yang terbentuk, dan 1 ml air suling berapa pH yang terbentuk. Nah, jika lupa, kita bisa mereaksikan kembali. Nah, dengan mencampurkan tadi 30 ml asam asetat dan 30 ml garam asetat. Nah, kita lihat lagi pH yang terbentuk. Itu adalah 4,76. Ya, tadi karena kita kalau di dalam labor diusahakan kita membuat larutan itu pas-pas ya, sudah kita perhitungkan, jadi tidak ada larutan yang mubazir atau terbuang sia-sia. Karena larutan itu kadang harganya mahal dan sulit didapatkan. Nah, kalau di sini kita bisa ulang kembali untuk membuat kembali campuran A dan B karena secara virtual. Nah, inilah kelebihan virtual lab. Nah, kita bisa mengulang lagi kalau kita tadi terlupa untuk memperhatikan pH dari campuran A dan campuran B. Nah, kita bisa menaruhnya berjejer dengan campuran yang sudah diuji dengan variabel larutan tadi. Nah, sehingga kita dapat membandingkan pH-pH yang didapatkan. Kemudian di samping pH, Ananda juga menulis sifatnya, apakah dia asam atau basa. Kemudian ada pertanyaan diskusi, silahkan dijawab, dan pertanyaan tambahan. Nah, semoga percobaan ini bermanfaat dan bisa Ananda ulangi untuk praktikum-praktikum lainnya. Terima kasih.